Sustainable tourism is the concept of visiting somewhere as a tourist while contributing to the environment, economy, and society. Pergeseran paradigma pariwisata dari mass tourism menjadi quality tourism pada dasarnya mendorong masuknya wisatawan yang berperan sebagai volunteer. Kehadiran mereka diharapkan mendorong terjadinya akulturasi budaya, transfer ilmu dan pengetahuan, serta mendorong peningkatan ekonomi khususnya di tingkat desa. Pada episode kali ini, kita akan berkenalan dengan Bright Course BC, sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris dan hospitality yang secara aktif bergerak mengundang volunteer dari luar negeri. Bersama saya Fuad Andika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ganti Jaringan, pada hari ini kita berada di Desa Lantan. Narasumber kita hari ini adalah Mr. Tony. Beliau adalah pendiri Yayasan Bright Course, ya, salah satu lembaga yang menaungi kegiatan pendidikan khususnya literasi bahasa Inggris serta pariwisata. Dan tema kita kali ini adalah tentang volunteer, khususnya volunteer luar negeri, serta sejauh mana kontribusi yang diberikan baik secara ekonomi, edukasi maupun secara budaya, khususnya bagi daerah-daerah di desa-desa terpencil. Pada kesempatan kali ini kita mungkin lebih terfokus pada beberapa aspek, khususnya sejauh mana penerimaan dari masyarakat lokal terhadap aktivitas-aktivitas literasi, baik itu yang melibatkan warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana dampak ekonomi yang bisa diberikan dari kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensupport pendapatan khususnya secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan kita beri kesempatan ya untuk narasumber kita, Mr. Tony, untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni. Familiarnya dipanggil Mr. Tony. Ya, kenapa dipanggil Mr. Tony? Ya, kebetulan bisa bahasa Inggris sedikit. Saya kelahiran Dusun Dasanagung, Desa Tanah Beak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Dan sekarang sudah pindah berdomisili di Dusun Gebukesah, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, hanya seberang sungai saja. Lembaga atau yayasan yang kita miliki ini namanya Yayasan Balai Cendekia Lombok, yang di bawahnya ada beberapa program. Pertama, program kursus bahasa Inggris untuk anak-anak dan umum, yaitu pertemuannya 3 kali seminggu seperti kursus-kursus pada umumnya. Kemudian yang kedua, ada program privat bahasa Inggris yang ingin intens belajar bahasa Inggris dan bisa langsung mondok di lembaga, ya, di lokasi. Kemudian yang ketiga ada TPQ-nya, TPQ Balai Cendekia Lombok. Kemudian yang keempat adalah program pendidikan dan pelatihan atau setara D1, program pariwisata dan perhotelan. Tentu di sini dilatih secara sederhana, ya, intensif, sederhana, bidang front office, housekeeping, room attendant-nya, kemudian chef, cookingnya, semua bidang pariwisata termasuk guiding juga dilatih di sini, sehingga kami menciptakan multi talenta students pada akhirnya. Dengan kata lain, Pak Tony, payung besar dari organisasi ini adalah yayasan, ya? Iya, Yayasan Balai Cendekia Lombok. Sementara Bright Course itu adalah nama lembaga yang didirikan di bawah yayasan. Betul. Konsepnya adalah Pondok Inggris dan Sekolah Pariwisata Perhotelan. Pondok Inggris dan Sekolah Pariwisata Kenapa? Perhotelan. Karena
kita bukan hanya melatih bahasa Inggrisnya, tetapi kita melatih juga dari segi karakter dan adab. Nah, jadi peserta yang mondok, wabil khusus yang mondok, di sini kita latih langsung dari segi cara berbahasa. Kalaupun berbahasa Sasak, pakai bahasa halus. Itu yang kita latih. Kemudian yang kedua dari cara tokol nganjengnya, gitu ya, tata cara tapsile itu benar-benar kita latih di sini. Adab, ya, adab itulah, karena adab di atas ilmu, ilmu. Pak Fuad ya. Betul, Seperti betul. itu. Nah, Mr. Tony, lembaga yang Bapak dirikan ini kan masih tergolong langka ya, khususnya di Lombok Tengah. Saya perhatikan hanya ada beberapa seperti di Jeruk, kemudian di Bilebante juga baru dirilis. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya yang sempat saya bahas dengan rekan-rekan di tingkat yayasan, apa sih yang mendorong lembaga-lembaga seperti ini untuk menyediakan istilahnya ini fasilitas belajar, khususnya kan ini agak terpencil ya tempatnya ya. Sebenarnya apa yang dituju dari pendirian lembaga-lembaga atau kegiatan seperti ini, Pak Tony? Kalau yang dari saya pribadi berdasarkan dendam sebenarnya, Pak. Dendam. Ya. Kenapa dendam? Nah, saya cerita sedikit. Jadi saya tamat SMKN 2 Kuripan yang di Kumbung tahun 2004. Kemudian pada saat itu saya tidak bisa melanjutkan kuliah, Pak, karena memang finansial yang tidak ada. Nah, tetapi saya tidak mau menyerah, harus survive begitu. Tapi memang saya orangnya tekun berbahasa dari dulu. Sehingga singkat cerita saya memiliki kesempatan untuk bekerja di hotel. Nah, kenapa saya bisa bekerja di hotel? Ya, karena saya bisa bahasa dan hospitality tersebut. Nah, sedangkan pada saat itu pemuda-pemudi wabil khusus dari kampung atau dari pedesaan hanya taunya kayak tradisi gitu, Pak. Ya. Buang diri ke Malaysia, buang diri ke Kalimantan atau keluar daerah. Ya, keluar daerah. Apa kerjaannya? Maaf, buruh kasar saja. Artinya orang non-skill ya, karena non-skill. Sedangkan teman-teman, saudara-saudara kita yang dari luar daerah, mereka yang datang ke sini mengisi job-job yang berskill seperti apa? Menjadi housekeeping, waiter, front office dan sebagainya pada saat itu. Miris sekali, Pak, sehingga saya berjanji ya pada diri saya sendiri, sekarang saya harus belajar dengan serius memperdalam bahasa Inggris ini. Sehingga alhamdulillah American, Australian sama British accent benar-benar kita perdalam. Nah, sehingga saya mikir, Pak, gimana ngajar bahasa Inggris ke depannya waktu saya kerja itu. Terus saya coba menemukan formula makhrajul huruf bahasa Inggris sama tajwid bahasa Inggris yang ciptakan. Nah, gitu. Agak aneh ya. Jadi ada tajwidnya. Iya, tajwid bahasa Inggris. Istilah baru. Ya. Tajwid bahasa Inggris. Ya, nanti saudara-saudara di sana yang pingin tahu tajwid bahasa Inggris, silahkan ke yayasan. Nah, terus saya coba belajar juga berpengalaman langsung gimana menjadi cara bekerja di hotel. Nah, inilah yang saya bawa. Nah, pada awalnya tahun 2007 saya berhenti kerja, kemudian balik kampung. Nah, di situ mulai saya ngabdi di madrasah sambil saya buat kegiatan ini. Yang saya tuju sebenarnya adalah membuat program perhotelan. Untuk bagaimana membimbing, membina pemuda-pemudi kampung kita ini setelah dia tamat SMA jangan buang diri keluar. Isi job banyak. Dan saya juga dari tahun itu 2007 tersebut mencoba memperkenalkan apa sih konsep wisata yang sebenarnya di kampung sebenarnya. Banyak sekali keindahan kita, banyak sekali potensi kita, sehingga yang cetuskan dari dulu konsep wisata dakwah. Wisata dakwah. Itu namanya. Nah, dengan Pak Gubernur istilahnya wisata halal. Kenapa saya mengatakan wisata dakwah? Ya, dakwah ini artinya menyampaikan. Nah, kalau ada boleh kita sampaikan, ini loh keindahan kita, ini loh kekayaan budaya kita di Lombok ini. Kalau ada nyongkol, ada orang begawe, ada orang, misalnya besoknya nih orang begawe, Pak, malam ini kita ajak dah bulenya, gecok-gecok kares gitu. Iya, nah itu sangat berkesan. Nah, jadi dari situ saya coba tunjukkan dan coba berbaurkan membaurkan para orang-orang luar negeri ini ya, dengan masyarakat kita di kampung. Karena apa? Masyarakat wabil khusus pada saat itu masih sangat negatif pemikirannya dengan orang luar. Ya, karena memang yang dia tahu bule itu adalah orang kafir, tidak semua kan? Tidak semua. Jadi mereka kalau kita arahkan tunjukkan
begini loh cara hidup kita, awik-awik di gubuk ini sangat patuh mereka, sangat. Itu sebenarnya konsep dakwah itu kan harusnya ditujukan kepada orang yang belum memahami Islam. Iya, nah Kalau ini. berdakwah kepada orang yang sudah paham Islam bukan dakwah namanya, ngasih ceramah. Iya, begitulah. Okay. Itu saya sampaikan di awal tadi, orang seperti Bapak ini kan langka saya katakannya, dalam artian ketika sebagian orang memilih mengabdikan dirinya keluar, bekerja di luar, Bapak justru sebaliknya. Coba membangun desa, kemudian mendirikan lembaga pelatihan yang nanti dihajatkan agar bagaimana anak-anak muda ini bisa mengisi kekosongan pembangunan yang sudah dilakukan di daerah. Ini menarik sekali. Kalau istilahnya kalau di perkuliahan itu ada namanya sarjana membangun desa, Pak. Sangat jarang sekali kita temukan ada lulusan S1 yang mau kembali ke desanya untuk mengabdi seperti ini. Dan sekali lagi Pak, dan ada juga banyak murid-murid Tiang yang sudah 17 tahun lembaga ini, atau yayasan ini. Banyak di antara mereka itu sekarang sudah yang memilih kerja ke hotel, alhamdulillah kerja di hotel. Banyak juga dari mereka yang mengabdikan diri atau membuat program-program kursus di desa-desa mereka. Ada yang di Senggigi, ya. Betul. Mereka melakukan hal sejenis di tempatnya, betul. Di tempat mereka ya. Alhamdulillah. Tadi disebutkan bahwa ini ada relawan-relawan asing yang Bapak invite ke sini ya untuk ikut berpartisipasi, entah itu untuk mengajar ataupun berbagi pengetahuan. Pertanyaan berikutnya ya, sejauh mana Bapak menseleksi atau men-screening para relawan yang datang ke sini? Karena seperti kita ketahui di Bali sekarang sedang hangat-hangatnya isu abuse of visa ya, penyalahgunaan visa. Jadi mereka datang ke Bali sebagai turis kemudian banyak melakukan hal-hal yang di luar kepatutan yang harusnya diperkenankan di dalam visanya. Apakah ada proses screening Pak sebelumnya ketika relawan datang? Mungkin saya cerita ya, awal muasal ada volunteer di sini sedikit. Jadi awal muasalnya adalah ketika peserta kita yang mengambil program perhotelan ini, kemudian kita on job training kan ke hotel kemitraan kita baik di Gili maupun di Senggigi, kemudian anak-anak ini kerja, mereka lah yang menjadi ujung tombak kita. Karena kita kan dua posisi di sini untuk memajukan pendidikan dan pariwisata itu juga. Ketika peserta kita ini di tempat kerjanya, mereka juga membantu menceritakan tentang Lombok sendiri. Baik yang kerja di Bali, baik di Gili. Nah, mereka kadang nanya, bulenya, oh kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Oh belajar di sini. Oh kalau kamu ingin ke Lombok datang ke sini. Nah, kayak begitu. Itu awalnya dulu Pak. Nah akhirnya awalnya kita buat paket-paket sederhana, paket one day tour, trekking Rinjani, camping ke Gawah. Semacam seperti itulah program-program awalnya. Sehingga para bule-bule customer tersebut, mereka menawarkan diri untuk volunteering. Nah, volunteering. Nah, kita terima mereka, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Nah, lama-lama mereka ini ada yang cerita ke teman-temannya di negaranya. Oh, kalau ke Lombok, yuk ke sini seperti itu. Jadi awalnya memang tidak diniatkan untuk paket relawan ya? Dan awalnya tidak ya, tidak. Tapi ini menjadi sebuah efek domino ya? Iya, begitu. Jadi bahkan mereka yang menawarkan diri. Jadi orang nawarin barang bagus kan mau bantu, ya masa kita tolak Pak, begitu. Tapi tidak ada background checking sebelumnya Pak? Selama ini dari kurun waktu dulu sampai sekarang belum. Dengan adanya isu yang ada di Bali yang disebut tadi itu, yang sekarang ini benar-benar kita akan coba untuk screening. Jadi kita lihat dulu siapa orangnya, backgroundnya apa, bahkan mungkin yang menjadi, mungkin kebalik deh Pak ya. Kenapa saya bilang kebalik? Bule-bule yang traveling terus datang bantu mengajar itu, kadang-kadang mereka Pak terinspirasi dari program kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada namanya CK dari Amerika, ada namanya Sarai dari Spain. Itu setelah mereka traveling Pak sampai 8 bulanan, kemudian volunteer di sini barang 2 minggu, 3 minggu. Sekarang mereka Pak ngambil kuliah untuk jurusan pendidikan dan menjadi guru sudah di negaranya. Nah, bahkan yayasan kita ini memberikan efek reflection yang positif bagi para volunteer tersebut untuk melakukan hal yang sama di negaranya seperti itu. Ya, jadi memang konsep volunteering ini kan pada dasarnya kita berharap akan adanya pertukaran ya. Pertukaran informasi, pertukaran budaya maupun pertukaran pengetahuan. Dan alhamdulillah seperti yang kita dengarkan bersama, ternyata sejauh ini banyak hal positif yang bisa didapat oleh relawan ketika menjalankan kegiatan di lembaga ini Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak atau Mr. Tony ya, saya bingung manggilnya ini. Bapak atau Mr. ya? Tony aja lah. Tony aja ya? Iya. Jadi Pak Tony, selama
para relawan asing ini beraktivitas di desa ini, bagaimana cara Bapak memastikan keamanan maupun kenyamanan mereka di beberapa desa mungkin Pak ya, pandangan orang seperti yang Bapak sampaikan tadi terhadap orang asing itu kurang baik, sehingga nanti mungkin ada semacam resistensi dari pihak warga. Nah, caranya Bapak untuk memastikan mereka tetap aman dan nyaman selama beraktivitas di sini seperti apa? Kembali lagi ke konsep awal tadi, bahwa konsep saya menjalankan yayasan atau kewisataan ini juga adalah dengan konsep dakwah, di mana bukan hanya kita membentuk murid, tapi orang asing pun kita bentuk mereka. Kenal dengan agama kita, kenal dengan cara local wisdom kita, dengan culture kita, tradition kita. Seorang pelaku seperti program seperti ini, baik pariwisata, pendidikan dan sebagainya, harus paham ilmu hospitality tersebut. Jadi ketika kita menunjukkan care kepada tamu itu sendiri, mereka pun merasa terproteksi. Orang Lombok ini kan katanya tamu itu adalah raja, mereka tamu kita. Jadi apa yang saya sampaikan ke mereka, baik dengan bahasa maupun cara, adalah care kepada mereka, sehingga mereka merasa terproteksi. Terkait masalah masyarakat ada yang kontra dan sebagainya, disinilah posisi kita tunjukkan bahwa kita ini kedatangan tamu. Kita harus menunjukkan kita menjadi tuan rumah yang baik. Walaupun ada yang bekemi, bahasa Sasaknya ya bekemi, mungkin seperti itu. Kan bekemi, tapi bisa dijelasin Pak, bekemi itu kayak begitulah ya. Ya, orang mana itu kayak begitu. Nah, tapi dengan begitu Pak, yang sebelumnya misalnya kita katakan 90% warga tidak setuju, bahkan sekarang itu kebalikan. Bahkan mungkin tinggal 19% aja yang masih bekemi tersebut. Dalam artian sekarang sudah mulai welcome. Alhamdulillah. Terutama Lombok Tengah ini Pak, kan kita sudah bukan lagi bicara secara nasional ya. Dengan adanya event MotoGP Mandalika sudah go internasional. Menurut saya memang sudah menjadi kewajiban bagi desa ataupun para warga untuk boleh membuka diri ya. Betul. Saya ingat zaman saya kecil dulu Pak, didoktrin sama orang tua saya kalau bule itu jahat. Jadi kalau ada bule dulu kita lempari garam Pak. Zaman saya dulu di kampung ya, karena berarti mungkin kayak karena jin mindset gitu zaman ya. penjajahan Belanda dulu kali ya. Iya. Baik, menarik gitu. Jadi rekan-rekan sobat ganti jaringan, paket volunteer semacam ini dalam perspektif penyelenggara, karena saya juga termasuk penyelenggara ya Pak Tony ya. Memang kita memberi ruang bagi terjadinya pertukaran informasi, budaya maupun pengetahuan antara dua arah ya, bukan hanya satu arah. Jadi ketika ada relawan asing yang datang untuk mengajar, dia tidak hanya datang memberikan ilmunya, tapi juga dia menyerap budaya ataupun ilmu yang didapatkan dari masyarakat sekitar, local wisdomnya dia coba serap ya. Pertanyaan berikutnya Pak Tony, dari pihak desa sendiri, kira-kira manfaat apa yang sudah diberikan dari adanya relawan-relawan asing ini? Tidak hanya dari segi ekonomi ya, mungkin dari segi budaya ataupun informasi. Dari pengalaman Bapak selama mendatangkan relawan. Ada dua hal mungkin yang menjadi dampak positif yang saya alami selama ini, selama menyelenggarakan kegiatan ini, terkait masalah adanya volunteer seperti itu. Yang pertama tentu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau meningkatkan kompetensi khusus bidang bahasa dan hospitality, cara ilmu service tersebut. Dengan di sini secara tidak langsung banyak sekali kemudian para pemuda-pemudi atau masyarakat yang sadar, banyak bule ya datang ke kampung kita. Kenapa enggak kita buat itu? Ada yang mau buat bebetok lah katanya untuk dijual. Ada yang mau buat celilong lah katanya untuk dijual. Artinya itu semua adalah dampak positif. Karena memang masyarakat kita ini, mohon maaf, perlu digenjot dengan bermacam kegiatan, sehingga kita bukan kurang ide loh sebenarnya. Cuma perlu digenjot sedikit. Hanya perlu dikasih trigger sedikit. Maka akan hadir ide. Orang Lombok itu pertama, ide yang utamanya adalah pertama ngikut-ngikutan, itu pertama. Tetapi ketika dia diberikan peluang, maka 1000 ide yang akan hadir di mereka. Itu hebatnya kita ini. Banyak kegiatan yang terjadi Pak. Contoh, kita tahu seperti tadi kan kalau ada volunteer ini orang luar nih. Orang luar ini terkenal sekali dengan clean-nya. Nah, jadi mau tidak mau karena kita kedatangan tamu ya orang luar yang tadinya kotor harus bersih ya. Iya. Nah, jadi ada hadir kemudian komunitas bersih dusun, bersih RT, ada kegiatan setiap Jumat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Banyak yang hadir. Kemudian selanjutnya adalah dengan adanya volunteer ini, itu menjadi yang namanya sekarang kan media sosial Pak. Nah, tentu para
pemuda-pemudi atau masyarakat senang foto-foto. Nah, jadi bule-bule yang di luar, walaupun mereka bukan volunteer, tapi mereka para travelers seperti itu, mereka pun melihat kegiatan di Lombok ini, "Wih, bagus ya di desa ini." Nah, kadang mereka datang Pak cari informasi. Nah, disinilah para pemuda-pemudi yang ada kemampuan bidang pariwisata atau IT tersebut pun berpikir mereka untuk menciptakan komunitas atau kegiatan-kegiatan ataupun mungkin sifatnya pamflet, konten dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi sudah ada mulai tumbuh kelebihan. ekosistem digital Betul, ya di sini betul. ya. Terutama di konten kreator di media sosial. Gitu. Banyak juga Pak ya manfaatnya dari relawan asing ya. Tadi disebutkan selain dari dampak di lingkungan, tadinya kita malas bersih-bersih, sekarang karena ada bule jadi mau nggak mau harus ikut bersih-bersih Pak ya. Kemudian juga tadi ekosistem digital sudah tumbuh. Nah, dari segi ekonomi ada nggak dampaknya? Dari segi ekonomi sangat, kalau saya katakan contoh, ketika volunteer ada di sini Pak, kadang mereka, ini kan lumayan nih jaraknya dari Pancor Dao atau jalan besar begitu ya. Pertama kami sebagai pengelola di sini tentu mencari bahan-bahan seperti kacang panjang. Untuk makan-makanan konsumsi mereka tentu di warung-warung yang ada. Pun mereka para volunteer ini kadang senang jalan-jalan Pak, keliling ke sana. Nah, di ketemu warung, paling tidak beli air mineral, paling tidak beli snack dan sebagainya. Tapi mungkin belum pernah dihitung secara detail ya, rigid ya, dampak ekonomi yang ditimbulkan. Katakanlah dari satu volunteer mungkin bisa kita estimasi menginapnya 1 atau 2 minggu Pak ya. Berarti per hari dia paling tidak harus membayar sekian dolar untuk penginapan ya. Kemudian dari segi konsumsi itu juga kita harus. Baik. Salah satu contoh juga ketika seperti saya bilang tadi, ketika ada orang hajatan nih, keluarga kita diundang atau ada murid saya menikah atau ada apa kita diundang. Kan biasanya kita bawa kado nih Pak. Nah, biasanya kan warung-warung atau kios-kios di luaran ini mereka jual yang sudah jadi itu kan kado. Nah, biasanya saya ajak bule. Kalau ada orang kepaten juga meninggal dunia, kita beli air mineral yang pakai dusan mereka itu beli kita bawa. Itu juga. Iya. Jadi secara tidak langsung, nah sekarang kebetulan bule jarang kita adakan pada saat ini. Ya sudah, kelihatan sepi warung-warung ini. Nah, sebelumnya ya rame Pak, rame alhamdulillah. Kalau gitu tiap hari aja ada ini ya. Insya Allah. Biar laris dagangannya. Nah itu Pak, dari segi ekonomi sudah, lingkungan sudah, kemudian dari segi ekosistem digital sudah. Nah, dari segi perbaikan keturunan ada nggak Pak? Ada yang kecantol nggak di sini? Murid saya kalau tidak salah ada 2. Ada yang 2 sudah yang nikah dengan bule. Nah, cuma di tempat ini ada 1 yang saya tahu memang keluarga lah di sana. Memang nikah sama orang Australia gitu ya ada. Tetapi memang ya mau jujur aja ya, mungkin pengalaman teman-teman di sana berbeda. Yang saya lihat memang karakter itu sangat berbeda dengan orang Eropa wabil khusus. Jadi mereka dengan terbiasa dengan punctualnya, tepat on time dan sebagainya. Kalau kita nanti dah dulu bare hajur. Jam 8 datangnya jam begitu 9 ya. Dan banyak hal. Nah, yang membedakan kita dengan mereka itu kadang yang tidak bisa di match oleh itu mungkin salah satu ya Pak Tony, salah satu ekspektasi yang kadang-kadang diharapkan oleh para volunteer, tapi ketika datang itu tidak tercapai ya. Iya. Kalau hal-hal lain yang mereka agak kecewa kadang-kadang apa Pak? Terkait dengan budaya kita, tadi kan sudah disebutkan tentang masalah punctualnya, on time, mungkin apalagi Pak yang membuat mereka kecewa, seperti tadi yang saya bilang adalah karakter itu. Jadi orang kita kebanyakan di awalnya manis, kemudian lama-lama di endingnya itu agak pahit. Ya bisa diterjemahkan lah ya. Nah terus yang kedua, kita ini ampura, mohon maaf, ini penilaian beberapa volunteer ya, objektif sekali ini. Jadi mereka kayak merasa dilihat oleh mata kita, orang lokal itu sebagai uang. Itu yang mereka tidak mau. Jadi kalau boleh datang pasti buat duit. Iya gitu. Jadi mereka mau dianggap atau diperlakukan seperti manusia. Nah, itulah perlakuan di yayasan kami dan yang saya ajarkan kepada murid-murid kita di sini. Jangan lihat bule itu seperti uang, Pak. Mereka adalah manusia, memang mereka bawa uang. Dan ini rata-rata bule dari 10 yang bule yang mengatakan seperti itu, ada 9. Dari 10 orang, 9 orang merasa diperlakukan sebagai mesin uang gitu. Iya. Nah, tetapi alhamdulillah ketika di sini mereka alhamdulillah tidak merasakan itu. Padahal kalau kita pikir secara logika, Mr. Tony,
ada hal-hal yang jauh lebih berharga ya dari uang ya. Iya. Seperti misalnya mereka datang sebagai native speaker, kan itu sebenarnya kalau kita kalkulasi secara ekonomi jauh lebih murah dibandingkan kita meng-hire orang yang memang dari luar negeri langsung ke sini untuk mengajar. Ya. Ini mereka melakukan secara sukarela. Sukarela. Sebenarnya mereka tidak mempermasalahkan masalah uang itu. Cuma mereka kan honesty itu Pak, kejujuran itu. Kadang contoh harga ya. Contoh, jangan jauh-jauh. Dagang bensin nih. Ini nih kisah nyata ini kemarin-kemarin nih. Kok dagang bensin yang dusun ini sama dusun sana berbeda? Perbedaannya kentara loh Pak, 3.000. Mereka tidak keberatan dengan sebenarnya dengan itu. Tapi kok bisa ini di sini berbeda, di sana berbeda. Artinya kelihatan sekali di posisi yang di sebelah sini ini, dia melihat ketika orang yang datang bule dimahalin gitu. Iya, dimahalin. Nah, ini yang tidak mau mereka. Jadi banyak sekali PR kita terkait dengan hospitality sebenarnya ya, karena di beberapa tempat, saya tidak menyebut semua tempat di NTB ini menjadi sebuah isu Pak sebenarnya. Bagaimana kita menservis tamu dengan standar yang sama. Ada kisah di suatu tempat di daerah kita yang tiba-tiba harga tiketnya melonjak tajam ketika yang meng-hire ataupun datang itu orang berambut pirang seperti itu ya. Banyak sekali aspek-aspek SDM kita terkait hospitality yang memang harus dibenahi, dan alhamdulillah lembaga seperti ini mengajarkan Pak ya, hospitality ya, memperlakukan orang secara sama ya. Makanya ketika volunteer ataupun tamu nih datang dari Airbnb misalnya nginep di homestay yang ada di yayasan kita, itu pun kalau mereka biasanya kalau lebih dari 1 minggu pasti dah Pak Fuad, pasti mereka mewek pulangnya, nangis-nangis. Malah ingin extend lagi malah ya, panjang lagi ya. Makanya banyak di postingan Instagram kita atau di Facebook kita kan bisa lihat di situ. Ada yang nangis-nangis. Karena memang yang coba ajarkan kepada murid sesuai dengan sunnah. Kan kita konsepnya ada 3 Pak kan, dalam sebagai orang Islam ini. Hablum minallah, hablum minan nas, sama hablum minal alam. Jadi bukan kita diajarkan hanya nomor 2 ini, hablum minal muslim, tidak ada. Tapi hablum minan nas Pak. Nas itu semua manusia. Iya. Ayo gimana Rasulullah berakhlak kepada orang luar Islam, contoh Yahudi, walaupun dia dihujat dan sebagainya, dia terus bagus. Bahkan dia mencoba menjadi suri tauladan contoh sehingga orang dapat hidayah. Berbagi pengalaman sedikit, ketika saya di Eropa kok saya merasa menemukan Islam malah di sana. Dalam arti bukan secara kontekstual, tapi secara praktisnya di sana. Jadi saya perhatikan dari segi disiplinnya, kemudian dari kebersihan yang sebagian dari iman itu justru saya temukan di sana. Di sini dengan mudahnya kita membuang sampah misalnya, kemudian dengan mudahnya kita memperlakukan orang secara tidak sopan. Di sana itu sangat dijaga sekali kesantunan. Itu yang menarik bahwa pertukaran-pertukaran budaya ini kadang-kadang memberi kita kesempatan untuk mengukur diri. Itu yang saya sering alami ketika berkomunikasi atau bertatap muka dengan para relawan dari berbagai macam negara. Pada dasarnya mereka sangat menghormati sekali kultur lokal dengan catatan bahwa mereka juga ingin kultur atau budayanya dihormati. Nah, ini kadang-kadang tidak temu Pak. Tadi di balik layar kita sempat berdiskusi mengenai masalah kebiasaan alkohol mungkin Pak ya. Kalau yang di sini seperti apa Pak cara kita menjaga? Maksudnya kan kita ingin mereka datang menghormati budaya kita yang tidak boleh minum alkohol, tapi di satu sisi mereka juga ingin dihormati kebiasaan atau budaya mereka menganggap alkohol itu sebagai minuman seperti air biasa. Di sini kan sangat berbeda sekali kita kan di culture-nya di situ. Sebenarnya sederhana saja, kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Begitupun sebaliknya. Jadi mereka pun ketika sebenarnya sudah masuk ke kampung kita, mereka sudah baca loh. Ketika kita kasih tahu mereka bahwa di sini kita mayoritas Islam, sudah tidak paham, boleh ada alkohol ya. Gitu. Ada pengalaman, boleh bawa alkohol Pak, bintang atau merek apalah ya. Ada yang bawa. Ya, nah jadi ketika mereka sudah masuk di sini dan melihat cara kita hidup, makanya di sini kan peserta alhamdulillah kita benar-benar latih mereka dari segi adab seperti kita bilang tadi. Mereka pun malu budenya ini. Malah malu minum. Ya malu. Dia pun untuk nanya ke saya segan. Apa istilahnya? Nggak enak untuk nanya. Bahkan dia nanya di murid, boleh nggak kita minum di sini? Oh nggak boleh. Nah, jadi karena murid kita kan pun udah paham bahwa alkohol itu tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi mereka pun kalau mau minum, kalau saya sih simpel aja ngomongnya, saya kasih tahu mereka begini bahwa di dalam Islam itu tidak boleh minum. Nah, kalaupun mau minum silahkan di luar, saya bilang. Jangan di dalam sini. Ya,
waktu mereka volunteering mungkin hari Minggunya atau hari Sabtu biasanya nginep ke Senggigi atau ke Kuta. Nah, di situ mereka minum. Mereka bebas party di sana. Iya, jadi ada arealnya. Ada begitu, areal ya. khusus yang dikhususkan untuk melakukan hal-hal yang menurut budaya mereka itu diperbolehkan. Begitu. Di Bali kita perhatikan kan begitu banyak bule-bule yang bertingkah gitu ya, tidak menghormati kultur lokal, minum di sembarang tempat, kadang-kadang setelah minum mabuk tidur di pinggir jalan. Dan ada juga kemarin berita tentang bule yang di situs-situs ritual peribadatan mereka telanjang, berfoto seperti itu kan. Nah, tapi ini yang menjadi kekhawatiran saya Pak Fuad. Pengalaman tahun kemarin ya ketika bule-bule kita ini mereka pergi sendiri misalnya. Oke, dia udah tahu jalan ke suatu tempat, ke air terjun, atau ke landscape tertentu. Nah, mungkin di perjalanan ketemu sama orang. Dia kenal manis orang ini, kemudian diajak misalnya ke tempat sunset atau di sawah misalnya. Kemudian mereka dikenal pertama 2 harinya datang pergi, misalnya bulenya lagi diajak begitu. Dia diajak minum-minum di sana. Nah, ini yang perlu orang kita yang harus perlu ditatar ini. Ya, kalau memang benar Islam ya beneran Islam dong gitu ya. Ya, enggak usah aja orang bule ini ngerusak kita di seluruh negara kita jadinya dikenal begitu. Tapi alhamdulillah kalau yang di sini peserta kita itu memang kita benar-benar doktrin ajar bahwa kita bukan hanya sekedar belajar di sini, tapi bagaimana juga kita mengajak orang berbuat baik, orang lain lagi mengajak orang lain, terus seperti itu aja tugas kita itu Pak Fuad. Jadi kesimpulannya Mr. Tony belum seperti Bali lah ya, pakai volunteer kita di sini belum. Ya, karena di Bali kita perhatikan begitu banyak relawan yang datang atas dasar undangan sebuah lembaga sebagai volunteer ya, tapi dalam prakteknya justru melakukan hal-hal yang di luar norma-norma ataupun kesopanan budaya lokal di sana. Alhamdulillah Lombok tetap terjaga Pak ya. Alhamdulillah. Selama menggeluti dunia volunteer ini Pak, tantangan terbesar bagi Bapak apa sih Pak? Mendatangkan relawan asing. Dari segi dana mungkin atau penghasilannya kurang atau bagaimana Pak? Karena kan volunteer ini agak beda dengan paket mass tourism ya. Iya. Jadi tempat kesusahannya kita itu yaitu memang dalam kita menservis mereka. Servisnya. Itu saja ya. Jadi kadang kan volunteer ini pengen makannya itu dan itu butuh bahan. Seandainya ada kepedulian dari pemerintah ya kabupaten yang membidangi dalam pariwisata ini, orang-orang yang memang bergerak di pariwisata ini terus bisa dibina sedikit begitu kan, atau terus dipantau begitu, mungkin bisa berjalan dengan baik Pak. Tapi ya kita coba-coba saja Pak. Apa yang kita bisa perbuat selama ini. Tapi paket volunteer ini sebenarnya secara ekonomi menguntungkan nggak Pak sebenarnya? Siapa tahu nih ada teman-teman kita di luar yang ingin mengembangkan proyek sejenis. Kalau volunteer di sini kan sifatnya kami kadang nyampein ke volunteer tersebut. Kalau mau berdonasi silahkan, itu pun untuk makanan kalian saya bilang. Nah tapi ada yang ngasih, ada yang enggak. Ketika enggak ini Pak, kadang jadi hutang di warung. Karena kita kan ngambil bahan. Maunya untung malah potong Pak ya. Iya. Karena kita tidak bisa menafikan Mr. Tony, dalam artian segala macam kegiatan kan harus kita pikir frameworknya bisa sustain. Itu ya. Sementara kegiatan volunteer ini adalah sebuah kegiatan yang berada di pertengahan antara bisnis dan filantropi di situ ya. Antara kegiatan amal dan kegiatan bisnis. Ini agak sulit menyelesaikan kadang-kadang. Kalau volunteer ini Pak, organize trekking Rinjani misalnya, camping ya, baru dapat. Ya, baru maksudnya dapat dalam arti pembiayaan yang kita dapat. Misalnya mereka organize untuk trekking atau snorkeling ke Pink Beach misalnya. Alhamdulillah kita ada dapat sebagian dari paket tersebut. Itu kita pakai untuk konsumsi di sini. Jadi ada kegiatan bisnis yang bisa dipergunakan untuk mensuplai kegiatan sosialnya, volunteernya itu. Kalau dia tidak ada, kemudian organisasi itu yang jadi. Tapi alhamdulillah ya Allah adil, ada aja ya. Mungkin volunteer yang hari ini baik, insya Allah ada jalan ya. Ada saja. Saya dengar tadi juga ada relawan yang mungkin merasa tergerak kemudian meng-crowdfunding kegiatan ini di luar ya, mencari pendanaan Bapak ya. Ada seperti itu Pak tadi? Ada. Seperti itu tahun kemarin bisa diceritakan? Itu dari Ria namanya, dari Amerika, sama Sophie dari Netherlands. Nah ini dah mungkin kelihatan ya anak tangga ini pada Juli tahun 2022 kemarin. Nah, kemudian sama di tahun yang sama, tetapi fundingnya itu kita dapat kemudian di tahun 2023 awal. Nah itu sehingga kita bisa
sambung bangunan yang atas platnya ini. Ya, second floor-nya lah, yang atasnya sama tempat parkiran mungkin bisa kelihatan di sana. Nah, kayak begitulah perjalanannya. Jadi mereka membantu Bapak mencari pandangan di luar untuk memperbaiki lokasi ini. Ya, bagi yang memang ada care-nya. Ya. Tapi itu kan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba, Pak ya. Iya. Dalam artian mungkin mereka merasa terkesan dengan hospitality yang ada di sini, ditawarkan, kemudian juga melihat aktivitas sosial yang Bapak kerjakan. Ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Terakhir terkait dampak tadi, Pak. Kalau menurut Bapak program volunteer mengundang relawan asing datang ke sebuah desa yang terpencil, kata kutip seperti ini ya. Meskipun sekarang mungkin sudah tidak terpencil lagi ya. Perlu dikembangkan lebih lanjut atau tidak sih sebenarnya Pak? Karena beberapa permasalahan yang muncul di permukaan, tadi ada retensi dari masyarakat, kemudian juga ada kendala kesenjangan budaya gitu ya, banyak hal lagi. Kayaknya seperti ini perlu terus dikembangkan nggak sama pemerintah? Menurut saya perlu sekali untuk dikembangkan. Karena apa? Karena jangan kita lihat dari sisi negatifnya, tapi banyak sekali sisi positif. Terutama contohnya tadi, fluency dari peserta didik terutama ya yang sedang belajar sangat bagus pada akhirnya, fluency dalam berbahasa Inggris. Kemudian dari segi membantu kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah juga selama ini sangat terbantu. Bahkan sekarang ini saya ditagih terus, Pak, yuk Mr. Tony mana, yuk volunteernya mana, begitu. Jadi relawannya Bapak salurkan juga ke lembaga-lembaga pendidikan formal ya? Betul. Mereka ikut berpartisipasi mengajar di sana. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Cuma yang saya menjadi tanda kutip di sana adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memahami agama, tidak mau memahami agama ataupun adat istiadatnya sebagai orang Sasak, orang Lombok itu, mohonlah belajar. Kalau ada bule datang ke kampung, jangan diajak yang aneh-aneh, minum kayak apa begitu, jangan ya. Kita ini orang Sasak. So, kita memberi contoh yang baik. Iya, gitu. Nah, kalau itu bisa dijaga, makanya pemerintah harus turun tangan nih untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Kalau memang Islam, ya kasih pengetahuan tentang Islam. Kalau mereka orang Sasak, kasih Islam. Kalau orang Jawa, ya kasih pemahaman tentang kejawaan itu sendiri. Nah, ini yang perlu. Makanya saya bilang, bahasa Sasaknya orang-orang kayak begitu tuh kajeman. Makanya banyak efek yang rusak, Pak. Iya, negara kita langsung rusak juga itu sama orang seperti itu. Sebenarnya harapannya kan para relawan ini datang membawa hal yang positif. Tapi ini malah kita influence dengan hal-hal negatif ya. Kalau mereka kan seneng aja Pak begitu, karena memang itu hidupnya mereka. Iya, betul. Ya kan, untuk minum-minum ini. Karena memang kebutuhan kalau di luar itu Pak. Kebutuhan yang kemudian mendarah daging menjadi sebuah kebiasaan. Terutama alkohol ini kan beberapa jenis yang memang bisa menghangatkan badan di musim dingin, seperti gin ataupun tonik. Nah, itu yang agak sulit apalagi di Jerman ya. Teman-teman mungkin yang pernah ke Jerman magang ataupun bekerja di sana pasti paham ya kalau di sana bir itu dikategorikan sebagai air putih. Jadi, karena memang kebutuhan ya di sana. Bukan untuk kajuman ya, bukan sesuatu yang memang dibuat-buat. Memang di sana dikategorikan sebagai minuman satu kategori dengan air putih. Jadi ketika haus ya orang minumnya bir. Kalau kita mungkin di sini memandangnya sebagai hal yang negatif ya, tapi di sana hal yang biasa banget. Terkait dengan pembelajaran sendiri Pak, kita kembali ke literasi bahasa Inggrisnya sendiri. Paket pendidikan bahasa Inggris ini yang Bapak lakukan, ini yang disasar siapa? Kemudian yang kedua, sejauh mana sih keterjangkauan dari segi biaya bagi adik-adik kita yang mungkin ke depan ingin menggeluti bidang pariwisata? Mungkin bisa dikaitkan juga Pak dengan sejauh mana ini persaingan Pak, karena lembaga seperti ini di kota-kota besar kan banyak Pak. Di Mataram saya lihat itu sudah banyak lembaga khusus bahasa Inggris. Yang membuat Bapak beda ini apa sebenarnya? Menjadi pembeda atau mungkin ada yang sama ya. Tapi kita bahas hanya program kita di sini, bahwa memang kami berbuat seperti di awal tadi yang saya bilang adalah untuk sosial. Untuk bagaimana memajukan masyarakat. Dalam segala hal tentu membutuhkan biaya Pak. Anda mau pakai sepeda motor, kalau tidak ada minyaknya, mana mungkin bisa jalan. Nah, baik begitu. Tetapi kami di sini memang bukan finansial atau uang itu yang kita sasar, tidak. Karena apalahnya artinya menjadi kaya kalau hidup tidak tenang. Jadi bahwa dalam konsep hidup Tiang secara pribadi dengan istri Tiang, bagaimana kita bisa terus berkontribusi sehingga ini menjadi ladang amal jariah yang akan berterusan sampai akhir hayat nanti. Yang kami sasar tentu adalah semua lapisan masyarakat yang ingin belajar bahasa Inggris dan ilmu hospitality.
Itu kata kuncinya. Semua, bahkan pada saat ini ada yang umur 42. Nah, yang tadi dijemput sama istrinya. Ada ya, Ya, 42 tahun ya. 42 tahun. Dia dari Sulawesi. Datang untuk belajar. Semua, jadi anak sekolah, anak yang putus sekolah. Kalau kita berbicara masalah kompetensi untuk kerja, tentu orang-orang yang sudah umuran 18 tahun ke atas. Ya. Artinya, mereka tidak harus Pak tamat SMA. Tamatan SD pun boleh. Tamatan SMP pun boleh. Alhamdulillah saya sudah mengalami itu Pak. Kita latih. Dia hanya tamat SD. Dia pengen sekali kerja di hotel Pak. Saya bolehkan dia untuk belajar. Saya bilang sama dia, oh enggak usah, sudah pikirkan masalah pekerjaan. Penting belajar, insya Allah Allah akan menginginkan derajat beberapa derajat, kata firman Allah itu kan. Nah, beneran Pak, anak ini bisa kerja di Gili. Tapi memang tidak di hotel besar seperti di restoran atau homestay atau villa bisa kita masukkan. Khusus untuk pemuda-pemudi yang bekerja ini, memang mereka ada pembiayaan. Pembiayaannya itu tidak banyak. Model pembiayaan yang mereka bayar ini adalah kembali ke mereka, karena mereka mondok modelnya. Contoh 6,5 juta Pak ya, ini dalam 6 bulan. 6,5 juta itu untuk 6 bulan? Ya, 6 bulan. Contoh mereka, daftar. Daftarnya 600 Pak. Kemana daftarnya ini? Untuk dibuatkan ini. Alma mater. Terus yang kedua, baju kaosnya. Yang ketiga, baju batik. Yang keempat, dapat buku fitrah book. Harga itu sudah semua yang itu. Pendaftaran sebutannya, itu yang disediakan untuk mereka. Nah, yang kedua, baru mereka 6,5 ini dicicil Pak. Oh, bisa dicicil? Iya. Mau setengahnya misalnya 3,5. Kalau dibayar setelah kerja juga bisa Pak? Itu juga bisa juga ya? Ya, begitu. Makanya kita benar-benar bantu masyarakat. Itu tujuannya. Tetapi dalam kesusahan kami, dalam permasalahan kami dalam proses mondokan ini adalah ketika mereka mondok, memang bawa bahan makan mentah, masak bersama, makan bersama seperti tadi kita. Nah, jadi mereka ini bawa bahan makanan sekali dalam seminggu. Contoh, anggap hari Rebu doang mereka datang. Paling habis dalam 3 atau 4 hari. Terus sisa hari itu dari mana yo? 3 hari itu untuk kasih makan. Iya, betul. Nah, makanya di sini kadang kalau ada silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Kadang saya berbahasa seperti itu. Intinya lembaga Bapak ini memberi ruang bagi semua kalangan, baik yang mampu ataupun tidak mampu ya. Iya. Dengan berbagai cara ataupun skema yang bisa ditempuh ya. Bahkan yang kita sasar itu adalah orang-orang yang tidak mampu Pak sebenarnya. Misalnya orang-orang anak yatim, piatu itu. Saya sangat sayangkan kalau mereka hanya buang diri keluar tanpa skill begitu. Kalau buang diri keluar tapi dengan skill setelah belajar, ya tidak apa-apa. Sebenarnya membuang diri keluar pun tidak masalah asal dengan dilengkapi skill yang mumpuni ya. Jangan hanya keluar menjadi pekerja kasar. Sementara di daerah kita sebenarnya kok kita mau gali potensi pasar kerjanya juga sebenarnya besar asal kita bisa mencari celah saja ya. Terutama Lombok Tengah ini sekarang pariwisatanya sedang bangkit sekali. Meskipun masih ada kekurangan di 1-2 sisi, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangannya sudah cukup signifikan dibanding sebelumnya. Terkait dengan itu Pak, pendidikan Bapak sendiri, kira-kira kalau ada rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti ini melalui apa Pak cara mendaftarnya? Kalau pengen lihat programnya ya, kebetulan teman bule saya yang buat websitenya. Oh, ada websitenya Pak? Ya, namanya www.brightcoursefoundation.com. Nanti kita taruh di link ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau mencari informasi, nanti kita sediakan pada akhir video. Dan juga ada Facebook ya, di sana Pondok Inggris dan Sekolah Wisata katanya, dan juga ada Instagramnya, ada TikToknya juga ada. Nah, bisa dilihat kayak kegiatannya sekarang seperti TikTok jadi barang wajib Pak ya. Betul. Nanti bisa dihubungi melalui nomor WA misalnya. Datang silaturahim, udah kita ngobrol dulu. Kalau pas silakan, kalau enggak juga ya mungkin ada tempat lain yang lebih bagus begitu. Kalau kami di sini, kami tidak pernah mau menyediakan fasilitas yang mewah. Tidurnya pun harus pakai alasan. Alas apa namanya? Kayak begini Pak, tikar. Kami di sini wabil khusus peserta yang mau jurusan kerja itu, mereka harus kami latih hidup sederhana, sehingga bisa survive dari segala kondisi. Jadi mereka tinggal bersama, belajar bersama, hidup bersama selama 6 bulan itu. Begitu. Jadi seperti kayak kalau Dusilas itu kayak pesantren kilat ya. Lebih mirip Insya Allah seperti itu ya. Ada nuansa dakwahnya juga ya. Nah terakhir Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada harapan dari Pak Tony kepada pemerintah daerah ya,
terkait dengan, karena ini kan pengembangan literasi sebenarnya, pengembangan literasi bahasa. Mungkin ada harapan yang ingin Bapak utarakan kepada pemerintah, mungkin terkait dengan infrastruktur Pak, atau apa mungkin yang bisa disupport dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga donor misalnya. Ya. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian di sana maupun kepada pemerintah. Terima kasih Pak Fuad. Ini kesempatan yang baik, mudah-mudahan ini menjadi sounding kepada pemerintah. Sekali lagi, 17 tahun saya melakukan program ini, bahwa juga pemerintah sudah tahu bahwa saya sebagai juara pemuda pelopor di tahun 2012, juara 1 lagi. Mungkin saya juga ya yang salah memang karena jarang bersilaturahim, ya. Jarang bersilaturahim, tetapi ampura, mohon maaf. Silaturahim saya ini agak susah dikarenakan memang saya fokus untuk mendidik dan membentuk generasi kita di yayasan. Sekiranya pemerintah yang sudah tahu kami, kegiatan kami, mohon kami disupport. Apapun, mau pakai kol atau tomat saja boleh, tidak apa-apa. Karena peserta di sini mondok, kadang kita kesusahan dari segi makanan. Terkait masalah infrastruktur, saya ingin sekali pemerintah kita sendiri nih, orang kita sendiri yang bisa berkontribusi di yayasan ini. Yang saya ceritakan tadi, kebanyakan orang luar. Terkadang saya miris, mau nangis rasanya. Kemana pemerintah saya? Ya, kok kebanyakan yang care itu adalah orang luar negeri, orang tak berantah dari mana mereka. Yang mengatakan, oh itu kan lembaga pelatihan, lembaga kursus. Benar, itu kan tidak ada untuk bantuan-bantuan seperti itu. Perlu saya tegaskan lagi, sekarang sudah dalam bentuk yayasan. Jadi tidak ada alasannya lagi untuk tidak bisa didistribusikan. Tapi sekali lagi mohon maaf, memang saya memang kurang silaturahim Pak, dan saya memang tidak bisa melakukan itu karena saya harus jaga anak orang, titipan orang di sini seperti itu. Kalau dari segi infrastruktur dasar Pak, yang kira-kira paling dibutuhkan di sini apa? Yang pertama adalah perpustakaan atau taman baca begitu, apalah istilahnya, dan buku-bukunya tentunya. Itu dari segi literasi untuk pengetahuan. Dirasa kurang sekali di sini Pak. Sangat kurang. Nah, yang kedua, di TP kita juga seperti Qira Al-Quran dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tentu ini di bidang kompetensi perhotelannya dan restorannya, kami sangat butuh alat-alat praktik, contoh seperti ini, kita ada bar dan sebagainya, tetapi alat praktiknya yang standar itu belum ada. Buat kopi, latte, cappuccino, ya seperti itu. Kami belum ada sama sekali di sini. Kita budidaya trigona juga. Oh, madu trigona juga ada? Ya, nyoba-nyoba. Rencananya ini jadi menu minuman utama, ya, yang herbal untuk kita tawarkan ke tamu-tamu asing kita ataupun orang-orang kita. Atau bapak-bapak yang di sana ya, yang pemerintah mau nyoba jus trigona itu silakan. Yang mau nyoba jus trigona ya, bisa berkunjung ke lokasi Mr. Jus Poland. Baik, jadi intinya terkait literasi memang infrastruktur dasar yang belum ada, kita lihat ini adalah perpustakaan Pak ya, perpustakaan atau ruang baca ya. Dan yang kedua ada kelengkapan dari segi referensi bukunya yang juga masih dirasa kurang. Oh, satu hal juga Pak. Selama ini kami kesusahan untuk menempatkan peserta yang perhotelan ini di bagian FO. Karena memang pengetahuan komputer yang kurang ada. Karena memang pertama untuk menaruh komputer juga tidak ada, dan komputernya juga tidak ada. Laptop hanya ada 2. Ya, kalaupun ada. Sobat-sobat ganti jaringan, karena broadcast kita ini kan tidak hanya ditujukan untuk kalangan pemerintah, tapi juga kepada para funding-funding yang ada di luar. Jadi nanti pada akhir video nanti kita akan coba tayangkan kira-kira seperti apa campaign-campaign yang bisa kita coba untuk lakukan di sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sounding atau kita broadcast kepada lembaga-lembaga donor yang ada di luar. Dan saya yakin banyak Pak ya, hanya mungkin kurang publikasi sebenarnya ya, kurang publikasi, dan kalau istilah Pak Tony tadi kurang silaturahim. Begitu dah. Karena kan situasi harus tetap di lembaga dia ya. Jadi Mr. Tony ini memang sangat sibuk di dalam ya, tidak punya waktu untuk keluar karena harus mengurusi sekian banyak siswa, sekian banyak murid, ditambah lagi ada relawan asing Pak ya, yang datang berkunjung secara periodik ke tempat ini. Baik, alhamdulillah pada sesi episode kali ini kita akhiri. Sekali lagi saya tidak jemu-jemunya mengiyakan, bagi yang merasa tema ini bermanfaat ataupun terinspirasi dari tema ini, jangan lupa untuk like, komen maupun share.
Saya akhiri dulu Pak Tony ya. Terima terima kasih kasih. atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.